Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita masih dapat menyampaikan inovasi pelayanan di era digital. Baiklah, nama saya Peri Irawanto, NIM 18150222. Mata kuliah Cyber Counseling, Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, dosen pengampu Miska Zulpa SPDI MH. Sesuai dengan judul kita, yaitu inovasi pelayanan di era digital. Program bimbingan dan konseling memiliki visi dan misi, salah satunya memberikan pelayanan kepada konseli atau peserta didik. Karena keterbatasan SDM dari bimbingan dan konseli, padahal jumlah peserta didik yang semakin banyak tentu akan menimbulkan persoalan dalam pendidikan. Untuk itu, pengembangan cyber counseling merupakan salah satu terobosan atau inovasi dalam memberikan pelayanan, yaitu kepada konseli. Karena pelayanan konseli tentu tidak hanya dapat face to face. Lebih dari itu, melakukan media sosial pun juga bisa diterapkan, khususnya pada era digital sekarang ini. Inovasi adalah suatu ide hal-hal yang praktis, metode, cara, barang-barang bantuan manusia yang diamati sebagai suatu hal yang benar-benar baru bagi seseorang ataupun kelompok masyarakat, yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu atau untuk memecahkan suatu permasalahan. Di sini saya akan menjelaskan layanan informasi bimbingan konseling berbasis IT. Bimbingan dan konseling adalah bagian dari sekolah yang membantu siswa mengatasi segala permasalahan yang dihadapi dalam proses studi untuk mencapai perkembangan yang optimal. Segala upaya dapat dilakukan untuk menjamin hubungan emosi antara guru dilakukan dengan melaksanakan program layanan, yaitu sudah terkonsep sebagai 4 komponen layanan pada bimbingan dan konseling. Salah satunya dari keempat komponen yaitu tersebut adalah layanan perencanaan individual. Tujuan layanan perencanaan individual ini agar siswa atau konseli bisa membuat, monitor, dan mengolah rencana pendidikan, karir, dan pengembangan sosial pribadi oleh dirinya sendiri melalui media atau online atau blog sekolah. Konseling online atau cyber counseling, yaitu terutama harus diperhatikan dalam pelaksanaan layanan konseling melalui email bagi konselor dan konseli adalah: yang pertama, memiliki alamat email. Yang kedua, ada fasilitas. Yang ketiga, komputer, laptop, netbook terhubung dan internet modern, wifi, hotspot, smartphone, Android. Cyber counseling atau konseling lewat dunia maya adalah konseling online dengan email atau lewat inbox Facebook. Perkembangan alat-alat komunikasi elektronik yang sangat pesat dan semakin canggih dapat memudahkan dalam pengoperasian, menuntut konselor untuk lebih aktif dan produktif mengetahui agar tidak tertinggal dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling sesuai dengan era bimbingan dan konseling. Salah satu tindak perkembangan atau inovasi yang dapat dilakukan oleh konselor
adalah dalam memberikan layanan konseling melalui email. Konseling dapat cara ini sangat efektif terutama bagi konselor di sekolah yang terdapat memiliki pertemuan tatap muka. Untuk layanan bimbingan secara rutin terjadwal pada setiap minggu, konseling melalui email sangatlah mudah. Kelebihan cyber counseling. Kelebihan cyber counseling, selain kelebihan cyber counseling juga memiliki kelemahan ya. Tidak semua itu kan untuk sempurna. Yaitu sampai saat ini masih menjadi titik tolak kritik dari berbagai kalangan masyarakat legal, etik dan prosedur pelaksanaan. Di samping itu, kelemahan cyber counseling adalah konseling tidak punya cukup perhatian dalam perhatian ekspresi wajah, bahasa tubuh, konseling dan isyarat verbal. Kurangnya dinamika dan tidak dapat dikontrol secara jelas. Perilaku-perilaku yang melemahkan dinamika konseling. Pengolahan cyber counseling mengharuskan seseorang konseling memiliki seperangkat pengetahuan teknis terkait dalam pengusahaan internet dan segala perangkat yang terkait di dalamnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman saya mohon maaf apabila ada kata-kata salah. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.